Saat ini kita berada di utara area Karangsambung, gitu ya. Tepatnya berada di bagian dari morfologi yang kita kenal sebagai sawtooth morfologi, yaitu gigi gergaji. Bentukan-bentukan yang khas naik dan turun merepresentasikan resistensi dari batuan yang berbeda yang berada di dalam kompleks Melan. Salah satunya adalah batuan yang berada di depan saya ini, itu yang sebagai blok di dalam sawtooth morfologi adalah batuan marmer. Sebelum kita mendiskusikan lebih jauh seperti karakteristik marmer seperti apa, keberadaan marmer itu tidak lepas berkaitan dengan proses unik yang terjadi di Karangsambung secara umum. Kita saat ini berada, kalau secara geologi, berada di daerah yang dikatakan sebagai subduksi. Hasil subduksi ini membentuk melan, yang kita kenal dengan nama melan ulo. Kemudian di atasnya ada juga olistostrom, yaitu melan sedimenter. Melan yang kita maksud secara umum adalah melan yang terbentuk akibat batuan yang masuk ke dalam palung, sebagian masuk ke dalam dan sebagian lagi terbawa ke atas seperti proses di dalam conveyor belt. Masuk ke dalam, tetapi karena semakin bawah semakin menyempit, maka dengan buoyancy yang ringan akan naik ke atas lagi membentuk zona akresi di antara overriding plate dan juga subducted plate. Tinggian-tinggian yang terbentuk di zona akresi ini menyebabkan sedimen itu bisa mengisi punggungan-punggungan di antaranya yang dikenal sebagai piggyback basin, punggungan dari punuk babi. Nah, sedimen yang mengisi di antara tinggian-tinggian ini yang dikenal sebagai olisotrom, itulah melan sedimenter. Selain terbentuknya melans akibat interaksi dua buah lempeng di mana yang satu menyusup di bawah yang lainnya, interaksi ini menyebabkan terjadinya proses magmatisme. Magma yang terbentuk menerobos batuan yang ada di atasnya, salah satunya adalah batu gamping, akan menyebabkan terjadinya metamorfosa kontak. Yang produknya adalah marmer yang kita lihat seperti ini. Kemudian marmer ini bisa menjadi bagian di dalam blok di dalam melan, baik melan yang tektonik maupun melan yang sedimenter. Yang menarik yang bisa kita lihat ciri-ciri khas dari marmer adalah selain kekerasannya yang berubah, kemudian kekompakannya, tekstur aslinya juga sudah tidak terlihat lagi karena sebagian besar sudah hilang pada waktu metamorfosa termal. Tetapi ada ciri lain, yaitu biasanya reaksi dengan HCl-nya akan turun dengan drastis, jejak fosil tidak ada, tekstur tidak ada, begitu ya, dan tidak dijumpainya foliasi. Karena metamorfosa termal biasanya hanya terjadi karena peningkatan temperatur tanpa diikuti perubahan tekanan yang signifikan. Ya, inilah batuan yang kita kenal dengan marmer dengan warna beragam tergantung dari komposisi batu gamping sebagai protolit atau batuan asalnya.